Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ruhia Zainis dengan NIM 23501911213 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid dari daun bunga matahari Helianthus annus. Pada presentasi ini, saya akan membahas potensi dari daun bunga matahari sebagai sumber senyawa terpenoid, aktivitas farmakologinya, metode isolasi menggunakan supercritical fluid extraction, metode identifikasi senyawa, serta hasil penelitiannya. Bunga matahari dikenal sebagai tanaman hias atau penghasil minyak biji bunga matahari. Namun, sebenarnya tanaman ini juga memiliki potensi yang besar di bidang farmasi, terutama pada bagian daunnya. Daun bunga matahari diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder seperti golongan terpenoid, yang terdiri atas sesquiterpenoid, diterpenoid, dan triterpenoid. Senyawa ini telah dilaporkan memiliki berbagai macam aktivitas biologis seperti antimikroba, antiinflamasi, fitotoksik, hingga sitotoksik. Untuk memanfaatkan senyawa tersebut sebagai kandidat bahan obat, diperlukan proses isolasi sehingga diperoleh senyawa dalam keadaan murni. Oleh karena itu, penelitian mengenai metode isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan obat berbasis bahan alam yang lebih efektif dan aman. Kajian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik tanaman serta kandungan kimia yang terdapat pada daun bunga matahari. Kemudian, menjelaskan aktivitas farmakologi dari senyawa terpenoid yang berhasil diisolasi. Lalu, memahami proses isolasi senyawa terpenoid menggunakan metode supercritical fluid extraction yang dikenal lebih modern dan ramah lingkungan dibandingkan metode ekstraksi konvensional. Dan yang terakhir, mempelajari metode identifikasi dan analisis struktur senyawa hasil isolasi menggunakan berbagai instrumen spektroskop. Secara taksonomi, tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, familia Asteraceae, genus Helianthus, serta spesies Helianthus annus. Kemudian, secara morfologi, tanaman ini memiliki tinggi sekitar 1 hingga 3 meter dengan batang yang tegak dan berbulu kasar. Daunnya berbentuk hati dengan tepi bergerigi, sedangkan bunganya merupakan bunga majemuk berwarna kuning cerah dengan diameter sekitar 10 hingga 30 cm. Karakteristik morfologi tersebut memudahkan identifikasi tanaman, sekaligus menjadi dasar dalam proses pemilihan bahan baku penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, daun bunga matahari mengandung metabolit sekunder yang sangat beragam. Golongan yang paling dominan adalah sesquiterpenlacton, diterpen, triterpen, dan flavonoid. Dengan menggunakan metode ekstraksi supercritical fluid extraction dengan karbon dioksida, peneliti berhasil mengisolasi sebanyak 52 senyawa murni yang berasal dari 10 golongan senyawa, yaitu asam lemak, monoterpen, bisnor sesquiterpen, sesquiterpen, sesquiterpenlacton, diterpen, sterol, flavonoid, kumarin, dan lignan. Banyaknya senyawa yang berhasil diisolasi menunjukkan bahwa daun bunga matahari merupakan sumber metabolit sekunder yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat maupun penelitian fitokimia lanjutan. Terpenoid pada tumbuhan dibentuk melalui dua jalur biosintesis utama, yaitu jalur mevalonat dan jalur metil eritritol fosfat. Jalur mevalonat berlangsung di sitosol dimulai dari asetil-CoA yang kemudian membentuk mevalonat hingga menghasilkan unit isoprena yang menjadi prekursor sesquiterpenoid dan triterpenoid. Sementara itu, jalur MEP atau metil erythritol fosfat berlangsung di plastid dan menghasilkan prekursor untuk pembentukan monoterpenoid dan diterpenoid. Kedua jalur tersebut menghasilkan unit dasar berupa IPP dan DMAPP, yang kemudian mengalami kondensasi enzimatik sehingga membentuk berbagai jenis terpenoid dengan struktur dan aktivitas biologis yang berbeda-beda. Salah satu struktur yang paling penting pada sesquiterpenlacton adalah gugus alpha-metilen gamma-lacton. Gugus ini berperan sebagai Michael akseptor, yaitu gugus yang sangat reaktif terhadap gugus nukleofilik, khususnya gugus sulfhidril yang terdapat pada residu sistein protein. Kemudian, melalui mekanisme adisi Michael, gugus tersebut dapat berikatan secara kovalen dengan protein target, sehingga menyebabkan aktivasi enzim yang berperan dalam metabolisme sel. Oleh karena itu, keberadaan gugus alfa metilen gamma lakton ini menjadi faktor utama
yang menentukan aktivitas biologis berbagai senyawa sesquiterpenlactone. Kemudian ada aktivitas farmakologi dari senyawa terpenoid. Berdasarkan berbagai penelitian, terpenoid yang terdapat pada daun bunga matahari ini memiliki beberapa aktivitas biologis yang potensial. Yang pertama ada antimikroba, dengan menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur patogen melalui gangguan membran sel mikroorganisme. Kemudian ada fitotoksik, itu menghambat perkecambahan dan pertumbuhan gulma, yang berpotensi sebagai herbisida alami yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada antiinflamasi dengan menekan mediator inflamasi seperti COX-2 dan prostaglandin. Kemudian juga mengurangi respon peradangan. Dan yang terakhir ada sitotoksik, yaitu dengan menginduksi apoptosis sel kanker dan menghambat proliferasi sel tumor secara selektif. Metode isolasi senyawa terpenoid menggunakan supercritical fluid extraction atau SFE-CO2. Tahap pertamanya itu dengan persiapan daun bunga matahari segar dipanen, kemudian dikeringkan pada suhu rendah untuk mempertahankan kandungan senyawa aktifnya. Kemudian dihaluskan menjadi serbuk, lalu diekstraksi menggunakan SFE-CO2 pada tekanan dan suhu optimal untuk melarutkan senyawa terpenoid. Lalu, fraksinasi dan menjadi vessel ekstraksi. Kondisi ini operasinya pada suhu 55 derajat Celcius dengan tekanan 400 bar, laju alir karbon dioksidanya 20 gram per menit selama 3 jam. Kemudian dilanjutkan pada separator 1 pada kondisi operasi suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 90 bar. Penurunan tekanan ini memicu presipitasi awal, sehingga akan menangkap klorofil dan senyawa polaritas tinggi. Dan yang tahap terakhir adalah separator 2. Kondisi ini pada kondisi operasi tekanan atmosferik. Titik dekompresi total. Menghasilkan ekstrak kering, fraksi yang kaya akan terpenoid dan flavonoid bebas klorofil. Setelah ekstrak diperoleh, tahap berikutnya adalah fraksinasi dan pemurnian ekstrak. Ekstrak kering dari separator kedua sebanyak sekitar 7 gram dimasukkan ke dalam kolom kromatografi yang penggunaan silika gel sebagai fase diam. Pemisahan ini dilakukan dengan sistem elusi gradien menggunakan campuran N-heksan, etil asetat, dan juga metanol. Setiap fraksi yang dihasilkan dipantau menggunakan kromatografi lapis tipis hingga diperoleh 7 fraksi utama, yaitu fraksi A sampai dengan fraksi H. Dari seluruh fraksi tersebut, fraksi E merupakan fraksi terbesar dan diketahui kaya akan senyawa sesquiterpenlactone. Selanjutnya, setiap fraksi dimurnikan kembali menggunakan HPLC sehingga diperoleh senyawa dalam bentuk murni yang siap dianalisis strukturnya. Pada tahap ini digunakan detektor indeks refraksi karena beberapa senyawa di terpen itu tidak memiliki kromofor UV sehingga tidak dapat dideteksi secara optimal menggunakan spektro UV visible biasa. Setelah senyawa berhasil dimurnikan, tahap berikutnya adalah identifikasi struktur senyawa terpenoid. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen analisis. Yang pertama ada NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Metode ini mengidentifikasi struktur molekul berdasarkan resonansi inti atom, hidrogen, dan karbon dalam medan magnet. Yang kedua ada HRMS atau High Resolution Mass Spectrometry. Metode ini menentukan rumus molekul senyawa secara akurat berdasarkan massa molekul dengan presisi tinggi. Kemudian ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Metode ini mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa berdasarkan pola serapan karakteristik inframerah. Dan yang terakhir ada polarimetri. Metode ini mengukur rotasi optik senyawa untuk menentukan konfigurasi stereokimianya dan kemurnian optik senyawa terpenoid yang diisolasi. Kombinasi keempat metode tersebut menghasilkan identifikasi struktur yang lebih akurat dibandingkan jika hanya menggunakan satu metode saja. Dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional seperti maserasi atau soklet, metode ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah ramah lingkungan, karena tidak menggunakan pelarut organik dalam jumlah besar, sehingga tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi lingkungan. Kedua, suhu operasi yang relatif rendah mampu mempertahankan kestabilan senyawa yang sensitif terhadap panas, sehingga kualitas senyawa hasil ekstraksinya tetap terjaga. Dan yang ketiga, proses ekstraksi berlangsung lebih cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dibandingkan dengan metode konvensional.
Dan yang terakhir, ada metode ini menghasilkan ekstrak dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai analisis struktur maupun penelitian farmakologi lebih lanjut. Oleh karena itu, metode ini saat ini menjadi salah satu metode ekstraksi modern yang banyak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, proses isolasi menggunakan metode ini berhasil memperoleh 52 senyawa murni. Senyawa tersebut terdiri atas berbagai golongan metabolit sekunder. Di antaranya ada 14 senyawa sesquiterpen lakton, termasuk gugus alfa metilen gamma lakton, 13 senyawa diterpen, 2 monoterpen dan 2 triterpen dari golongan terpenoid rantai pendek dan panjang, 3 senyawa sterol dan 8 flavonoid yang menunjukkan keanekaragaman metabolit sekunder, serta senyawa kumarin dan lignan yang berhasil diisolasi sebagai golongan fenolik pendamping. Kemudian ditemukan 4 senyawa baru, yaitu Heliannuolem, Helifipolit K, Helifipolit L, serta Heliodes manolit B. Penemuan ini menunjukkan bahwa daun bunga matahari masih memiliki potensi besar sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan lebih lanjut di bidang farmasi. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas atau structure-activity relationship. Dari hasil penelitiannya, diketahui bahwa gugus alfa-metilen gamma-lakton merupakan bagian struktur yang paling berperan dalam menentukan aktivitas biologi senyawa sesquiterpen lakton. Gugus tersebut bereaksi melalui mekanisme adisi Michael yang berikatan dengan gugus sulfidril atau amino pada protein target. Ikatan ini menyebabkan perubahan fungsi protein, bahkan dapat menginaktivasi enzim yang berperan dalam metabolisme sel. Akibatnya, senyawa tersebut mampu menunjukkan berbagai aktivitas biologis, seperti fitotoksik, antiinflamasi, antimikroba, hingga sitotoksik. Dengan demikian, semakin sesuai struktur kimia suatu senyawa terhadap target biologisnya, maka semakin besar pula aktivitas farmakologi yang akan dihasilkan. Dari kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa daun bunga matahari merupakan salah satu sumber metabolit sekunder yang kaya akan senyawa terpenoid. Terpenoid yang berhasil diisolasi memiliki berbagai aktivitas biologis, mulai dari fitotoksik, antiinflamasi, antimikroba, hingga sitotoksik, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kandidat senyawa obat maupun produk berbasis bahan alam. Metode supercritical fluid extraction menggunakan karbon dioksida ini terbukti telah menjadi metode yang efektif, selektif, cepat, serta ramah lingkungan untuk mengisolasi senyawa-senyawa tersebut. Selain itu, berhasil mengisolasi 52 senyawa murni. Penelitian ini juga menemukan 4 senyawa baru, yaitu Heliannuolem, Helifipolit K, Helifipolit L, dan Heliodes manolit B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daun bunga matahari masih memiliki potensi yang sangat besar untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut dalam bidang farmasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai kajian isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid dari daun bunga matahari Helianthus annus. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.